ibadah hari ini, yuk sama-sama kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan yang gak pernah berubah Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah hari ini, kami akan memuji, memuliakan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tepuk Yesus, 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 yes. Kak Ella punya cita-cita gak sih? Punya dong Kak. Nah, apa tuh Kak cita-citanya? Jadi guru Kak, kalau Kak Tere apa? Jadi guru juga, sama. Nah, adik-adik punya cita-cita nggak sih? Pastinya kalian semua punya cita-cita ya. Nah, hari ini yuk kita sama-sama memuji Tuhan penuh harapan. Kita buat dengerin firman Tuhan, gak ada yang ngobrol lagi, gak ada yang tengok kanan tengok kiri lagi, tapi kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan.
Jumpa lagi dengan Kak Tris di sini ya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan dulu, kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu, kami boleh memuji namamu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap semua baik-baik dan sehat ya. Siapa yang nonton di sini? Halo, kakak mau sapa ya. Mungkin ada Gaby di sini. Halo, Leticia, ada Johan, ada Juan, ada Vincent ya. Tetap setia ya kalian, betul-betul anak-anak yang luar biasa. Mungkin yang adik-adik yang lain kakak nggak bisa sebutin satu persatu ya, nggak absen, tapi kalian bisa nanti mengumpulkan jawaban kuis ke mentor kalian masing-masing. Jadi bisa dipantau ya bahwa kalian sudah ikut ibadah ini ya. Nah, hari ini kakak mau ngobrol-ngobrol ya, bercerita soal tentang cita-cita adik-adik. Adik-adik tahu cita-cita itu apa? Cita-cita itu adalah impian di masa yang akan datang ya. Kalian mau jadi apa nantinya? Ayo, bisa enggak kalian sudah punya cita-cita atau belum? Ini mungkin Evelyn mau jadi apa? Nanti besok sudah berpikir belum? Atau siapa nih? Ciko, ada Queen? Ya, sudah berpikir besok mau jadi apa? Ya. Nah, mungkin ada yang diantara kalian ada yang pengen jadi, aku mau jadi dokter, aku mau jadi tentara, aku mau jadi polisi, jadi guru, jadi apa lagi adik-adik? Mungkin ada diantara kalian yang pengen jadi penyanyi ya. Nah, atau mungkin Kak, aku kok berubah-ubah ya Kak, dulu tuh aku bercita-cita jadi dokter, tapi kalau setelah aku melihat tayangan Master Chef itu, aku mau jadi Master Chef Kak. Nah, nggak apa-apa ya adik-adik. Mungkin kalian belum menemukan apa yang menjadi minat dan impian kalian, tapi nggak apa-apa. Pesan kakak adalah kalian itu harus tetap berdoa, menyerahkan cita-cita kalian kepada Tuhan ya. Karena Tuhan itu tahu apa yang terbaik buat kamu, apa yang pas buat kamu. Nah, ayat hafalan untuk minggu ini kakak ambil dari Yeremia 29 ayat 11. Yuk kita baca bersama-sama ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, dari ayat-ayat ini ya adik-adik, tadi ayat ini kita tahu bahwa Tuhan itu selalu memberikan rancangan damai sejahtera ya, rancangan yang hari depan yang penuh harapan adik-adik. Nah, jadi selama kalian itu punya cita-cita apapun ya, kalian itu harus tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang akan memberikan kamu hari depan yang penuh harapan. Nah adik-adik, mungkin gini adik-adik, di antara kita itu ada yang bercita-cita sesuatu, tapi gimana ya nanti besok yang akan datang itu, apakah cita-citaku itu bisa terwujud atau tidak? Nah, kadang-kadang adik-adik ya, manusia atau orang itu merencanakan sesuatu ke depan, tetapi kadang-kadang yang dipikirkan itu tidak bisa terwujud sesuai dengan apa yang dia inginkan ya. Coba aja kalau tidak percaya, kamu tanya mama atau papa ya, coba mah
dulu mama cita-citanya apa? Atau Pak, dulu cita-citanya apa? Nah, mungkin cita-cita mama dan papa waktu kecil begitu besarnya, kok tidak sama dengan yang dicita-citakan, ya. Seperti kakak dulu ya, kakak dulu itu pernah bercita-cita menjadi guru, ya. Tapi ternyata waktu sudah beranjak dewasa nggak jadi guru lagi, ya, malah jadinya jadi pengusaha wira swasta, ya. Tapi nggak apa-apa adik-adik. Seperti ayat tadi bilang bahwa Tuhan itu merencanakan hari depan yang penuh harapan. Itu bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu Tuhan merencanakan yang terbaik buat kalian semua. Nah, kakak mau mengambil cerita dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Saulus. Tahu ya adik-adik, Saulus itu yang kemudian menjadi Paulus. Ya, pertama Saulus itu adalah seorang dia orang Ibrani asli. Dia itu orang Yahudi yang taat sekali kepada peraturan-peraturan hukum Taurat, ya. Dia itu bercita-cita mau menjalankan Taurat itu dengan sepenuhnya tanpa cacat, ya. Dia belajar Taurat dengan baik, mau melakukan Taurat dengan baik. Tetapi ini orang Yahudi ini tidak percaya akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, ya adik-adik. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah datang dan banyak yang percaya dan mengikuti Kristus, maka Rasul Paul ini belum jadi rasul ya, Saulus ini ya berusaha membinasakan orang-orang pengikut Kristus, ya. Dia mau menjadi pahlawan orang Yahudi ini ceritanya adik-adik, ya, dengan mengejar, menangkapi, memenjarakan pengikut Kristus ini. Nah, tetapi ya dia mungkin cita-citanya seperti itu ya adik-adik, menurut dia bagus, tetapi ternyata Tuhan mampu mengubahkan hidup dari Saulus ini sehingga dia mendatangi Saulus pada waktu dia perjalanan ke Damsyik, ya. Tentu adik-adik ingat ceritanya bahwa Tuhan menemui Saulus dalam bentuk suatu cahaya yang terang, dan kemudian dia berkata kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Nah, sejak saat itu ketika dia mendengar langsung suara dari Tuhan, kehidupan Saulus diubahkan. Dia tidak lagi mencari pengikut Kristus untuk dipenjarakan, tetapi dia sendiri menjadi pengikut Kristus. Bahkan Tuhan memakai dia untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia, ya adik-adik, ya. Bahkan Alkitab kita banyak juga yang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Ya, itu membuktikan bahwa kadang-kadang manusia merencanakan, tetapi Tuhan itu punya rancangan yang lebih baik untuk kehidupan anak-anaknya, ya. Nah, bagaimana adik-adik kalau kita punya cita-cita itu tadi, ya. Bagaimana Kak kalau saya punya cita-cita ini, gimana ya Kak? Jadi aku mau jadi tentara atau dokter atau penyanyi, bagaimana Kak? Enggak apa-apa, itu baik ya semua. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan cita-cita kita, ya? Yang pertama adalah kalian itu harus tekun belajar dan berusaha, ya. Apapun cita-cita kalian harus tekun berusaha adik-adik, ya. Misalnya nih, adik-adik pengen menjadi master chef atau tukang masak, kalian harus tekun belajar memasak, ya, supaya kalian menjadi ahli di bidangnya. Kalian ini menjadi guru, kalian harus tekun belajar, ya, supaya menjadi guru yang pandai, ya. Kalian ingin menjadi penyanyi, kalian harus berlatih vokal sering-sering supaya kalian suaranya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Nah, itu yang pertama, itu tadi tekun belajar dan berusaha. Yang kedua, jangan lupa adik-adik, kita harus selalu melibatkan Tuhan
di dalam setiap perencanaan kita, ya. Karena kakak tadi bilang bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik, bahkan hari esok kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang terjadi hari esok. Masa depan kita Tuhan tahu, yang memegang masa depan kita. Jadi kita selalu harus bawa dalam doa, di dalam kita menyerahkan cita-cita kita kepada Tuhan, ya. Di dalam Amsal pasal 23 ayat 18 dikatakan bahwa masa depan kita itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Nah, yang ketiga adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ya. Tuhan tahu yang terbaik, yang pas buat adik-adik semua. Ingat itu ya adik-adik, dalam setiap hal dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu merencanakan yang terbaik buat kita. Nah, kakak juga mau menceritakan tokoh Alkitab yang lain tadi tentang Saulus, ya. Tokoh Alkitab ini kakak mau cerita tentang tokoh yang namanya Daud, ya adik-adik. Nah, tadi Daud itu dia pada waktu masa mudanya itu tidak pernah mungkin bermimpi jadi raja, ya adik-adik. Tetapi Daud itu waktu muda dia adalah seorang pengembala kambing domba. Kambing dombanya pun tidak banyak, ya adik-adik, cuman beberapa ekor, tapi dia tekun melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya, memelihara kambing domba itu, ya. Jadi dia melakukan pekerjaannya dengan senang, ya, tugas-tugasnya dengan senang, dan dia tetap melibatkan Tuhan dalam setiap apapun, ya. Waktu dia menghadapi beruang atau menghadapi singa, dia menghadapinya dengan berani karena tahu ada Tuhan yang membela dia, sehingga dia pun bisa mengalahkan Goliat itu karena dia sudah terbiasa menghadapi singa ataupun beruang yang mengganggu kawanan ternaknya. Nah, dengan sampai di situ Tuhan membawa dia, akhirnya dia diurapi menjadi raja. Nah, Daud tidak tahu apa yang akan terjadi pada waktu masa mudanya itu adik-adik, tapi Tuhan merencanakan yang terbaik karena melihat kesungguhan dan hati Daud, ya. Kemudian ada satu tokoh lagi yang kakak mau ceritakan, ya. Tokoh itu adalah Yusuf adik-adik. Kalian tahu Yusuf, ya. Yusuf pada waktu mudanya mungkin dia pernah bermimpi, ya, memang bermimpi, wah kayaknya aku bisa nih menjadi pemimpin. Tetapi dalam perjalanan hidupnya adik-adik, dia dibuang dan dibenci oleh saudara-saudaranya, sehingga dia menjadi bukannya menjadi pemimpin, malah menjadi budak, ya. Malah dia bekerja sebagai pembantu, budak pembantu itu. Bahkan difitnah oleh majikannya sehingga dia masuk penjara. Di penjara lama sekali. Mungkin dia punya cita-cita, aku punya cita-cita apa ya, orang saya di penjara, ya. Tetapi Yusuf itu tidak pernah kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan, ya. Dia tetap tekun walaupun di dalam penjara, dia tetap tekun dan menjadi teladan di dalam penjara, sehingga kepala penjara pun mempercayakan kepada dia segala urusan di dalam penjara, adik-adik, ya. Nah, itulah Tuhan juga melihat hati dari Yusuf, sehingga Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir setelah Raja Mesir, ya. Dia menjadi Perdana Menteri, ya. Tuhan angkat dia naik menjadi seorang pemimpin, benar-benar menjadi seorang pemimpin, ya. Karena Yusuf itu juga tidak pernah merasa kehilangan kepercayaan, dia tetap tekun dan percaya kepada Tuhan, adik-adik. Nah, dari tokoh-tokoh yang kakak ceritakan
itu semoga menjadi inspirasi ya buat adik-adik, supaya menjadi teladan buat adik-adik semua, bahwa adik-adik semua ini yang masih muda ya, memiliki cita-cita, jangan lupa 3 hal yang tadi yang kakak sebutkan ya: tekun belajar dan berusaha, melibatkan Tuhan dalam perencanaan, dan percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, sampai di sini dulu sharing dari kakak ya, firman Tuhan dari kakak. Jangan lupa ya, selalu bawa dalam doa bahwa setiap cita-citamu. Oke, kita mau tutup, kita mau berdoa. Kita tutup akan firman Tuhan ini. Mari kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih atas renungan kami hari ini Tuhan. Biarlah kami mau menyerahkan setiap cita-cita kami, pimpin hidup kami Tuhan, supaya kami terus berharap kepada Engkau, dan kami percaya bahwa Tuhan akan membuat masa depan kami masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, shalom, sampai jumpa lagi, tetap semangat. Bye-bye. Adik-adik, kita sudah beribadah, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan saatnya kami akan berdoa untuk mengakhiri ibadah hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang memberkati kota dan bangsa kami, Engkau yang memberkati presiden kami Tuhan, Engkau yang memberkati kota kami, bangsa kami Tuhan. Engkau yang terus Tuhan menyertai hidup kami Tuhan. Ya adik-adik, kita mau angkat tangan kita sama-sama. Ini setiap kami Tuhan, kami mau angkat tangan kami, tanda penyerahan hidup kami kepadamu. Biarlah sukacita, damai sejahtera ada bersama dengan hidup kami. Terus Tuhan Yesus menyertai hidup kami. Engkau yang memberikan kami hikmat, Engkau yang memberikan kami kepandaian yang daripada Engkau untuk menjalani hidup kami. Engkau yang memberkati sekolah kami, keluarga kami Tuhan, orang-orang yang kami kasihi. Engkau yang memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah ada persekutuan dengan Roh Kudus setiap hari. Biarkah hidup kami Tuhan terus menyala-nyala bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.